Bismillahirrahmanirrahim. Ama tasma'u apa ta durung krungu sapa sira qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing pangandikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupane pangandikan Sittatun yadkhulunal nara bisittatin. Sittatun ono kelompok pitu yadkhuluna kang padha mlebu sapa sittah mlebu annara ing neraka bisittatin sebab petung perkara. Sittatun ana 6 kelompok yadkhuluna kang padha mlebu sapa sittah annara ing neraka bisittatin sebab 6 perkara. Al-Arabu nomor 1 wong Arab sebab mlebu neraka bil asabiyati sebab asabiyah. Wal umara'u lan nomor 2 para pemimpin bil juri mlebu nerakane sebab lacut sebab zalim dateng rakyate. Waddahaqinu lan nomor 3 para kepala desa bil kibri mlebu neraka sebab takabur sebab gumedhe dateng rakyate. Wattujaru lan nomor 4 para pedagang bil khiyanati mlebu neraka sebab khianat ing dalem oleh berdagang, ing dalem oleh bertransaksi. Wa ahlur rasatiqi lan nomor 5 penduduk piro-piro desa mlebu nerakane bil jahli sebab bodoh ing dalem urusane agama. Wal ulama'u lan terakhir nomor 6 para ulama mlebu nerakane bil hasadi sebab drengki dumateng padha-padha ulamae drengki ing dalem krana golek donya sing kemudian ndrengkeni padha-padha para ulamae sing yo golek donya. Wa inna baliyatan dados kudu kula panjenengan ngrayai awake dhewe. Aku dadi sapa? Apakah mungkin saya ini merupakan salah satu dari 6 kelompok ini
yang tanpa hisab sebelum dihisab ini sudah langsung dimasukkan ke dalam neraka. Karena kisah ini dikisahkan di Arab oleh bangsa Arab. Yang pertama-tama disebutkan orang Arab dengan asobiyahnya, berbangga dengan kelompoknya, berbangga dengan sukunya. Tentunya kalau konteks di tempat kita, kalau kita membanggakan diri dengan kesukuan kita, dengan bangsa kita, bahwa kita lebih baik dari yang lain, kita merasa bahwa kita lebih mulia, lebih utama dari yang lain, dan kemudian merendahkan orang lain, merendahkan suku lain, bangsa lain, maka kita termasuk ke dalam golongan ini. Kalau kita membanggakan diri atau bahkan mungkin lebih dari itu menyombongkan diri sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah suku, maka nanti sebelum dihisab amal-amal kita sudah langsung dilempar ke dalam neraka. Kalau kita seorang pemimpin, kemudian kita zalim kepada siapa yang kita pimpin, tidak harus orang banyak, bisa jadi keluarga kita, bisa jadi di dalam pekerjaan karyawan kita, bisa jadi ke dalam sebuah komunitas orang-orang yang kita wakili, kemudian kita zalim, maka seperti itu sebelum dihisab kita sudah dilempar ke dalam neraka. Kepala desa, pemimpin sebuah kelompok di kampung, kalau kemudian takabur, maka seperti itu kisahnya. Menjadi pedagang, pedagang tidak harus di tingkat yang tinggi, tidak harus di ekspor impor dan seterusnya. Cukup di perdagangan tingkat level paling bawah sekalipun, penjual eceran atau apa, kemudian tidak bisa dipercaya, berkhianat, apakah itu tentang transaksi, apakah itu tentang janji-janji, tentang ukuran, tentang takaran dan seterusnya, apalagi tentang pengembalian, tentang hutang-hutang yang kemudian tidak diselesaikan. Artinya di sini berkhianat, maka seperti itu kisahnya. Lalu menjadi penduduk biasa, bukan siapa-siapa, menjadi masyarakat biasa, bisa masuk ke dalam neraka sebelum dihisab sebab bodoh tentang urusan agama. Maka memang tidak bisa di dalam urusan agama, dalam urusan ibadah itu kita hanya mengikut, hanya manut tanpa adanya ilmu. Ini sangat berbahaya, sebab urusan ibadah ini adalah urusan individu, urusan pribadi, bukan urusan kolektif, bukan urusan yang kemudian bisa disandarkan kepada orang banyak atau kelompok atau jamaah. Sebagai contoh, kita di dalam sholat berjamaah, apakah itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh,
sholat Jumat, semuanya meskipun kita hanya menjadi makmum, tidak menjadi imam, tetap kita harus menguasai tentang ilmu sholat tersebut. Bagaimana niatnya, bagaimana takbiratul ihramnya, bagaimana membaca Al-Fatihah, bagaimana membaca tahiyat akhir, bagaimana cara rukuk yang benar, sujud yang benar, bagaimana cara menoleh ketika salam yang benar. Kita harus tahu menguasai apa saja yang bisa membatalkan sholat kita. Jangan sampai kita tidak sadar bahwa sholat kita sudah batal, tetapi kita tidak tahu dan meneruskan sholat dengan bergerak-gerak dengan apa? Bagaimana tentang menyucikan diri dari najis, menyucikan diri dari hadas, cara berwudu yang benar, cara mandi yang benar, cara mencuci pakaian yang benar, dan seterusnya. Semuanya harus dikuasai. Jangan sampai kita terlena mentang-mentang hanya menjadi makmum kemudian tidak belajar. Lalu bagaimana ibadah kita selama ini? Tentu kita berharap semuanya bisa benar dan dibenarkan. Akan tetapi terus menerus kita harus selalu belajar. Sebab thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu adalah sangat difardukan untuk setiap orang muslim. Lah, kemudian utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari sejak lahir sampai meninggal dunia, sehingga tidak ada batasan hanya di usia sekolah. Siapapun, setiap saat harus terus mencari ilmu. Bisa jadi ada kekurangan-kekurangan, akan tetapi dengan terus mencari ilmu akan disempurnakanlah ibadah kita. Nah, lalu seumpama ada ketidakmampuan untuk belajar, bisa bertanya ke sana sini. Jangan sampai merasa sudah cukup dan kemudian ternyata masih ada kekeliruan, masih ada kesalahan. Yang terakhir, al-ulama bil hasad. Ulama tentunya seharusnya dia menjadi pemimpin, menjadi pelopor untuk masuk surga. Akan tetapi apabila ulama ini kemudian memiliki rasa dengki, tidak suka kepada orang lain, merasa tidak suka atas keberhasilan orang lain, maka dia sebelum dihisab amal-amalnya akan dilemparkan ke neraka. Seharusnya menjadi pelopor masuk surga, tetapi justru langsung tanpa dihisab dimasukkan ke dalam neraka. Bagaimana penjelasan tentang ulama yang seperti ini? Yakni al-ulama alladzina yatlubuna ad-dunya yahsudu ba'duhum ba'dan. Ulama yang kemudian orientasi ilmunya adalah mencari dunia, bukan mencari akhirat. Yang kemudian di dalam pencarian dunianya ini mendengki kepada lainnya, sebagian mendengki kepada yang lainnya. Nah, inilah ulama yang disebut ulama yang hasad, yang tanpa dihisab langsung masuk neraka. Sehingga di sini fayambaghi lil alim ayyata'allama al-ilma liyatluba bihil akhirah. Maka sebaiknya orang yang
orang alim ini pencarian ilmunya, orientasinya adalah untuk mencari akhirat. Fa idza kana al-alim yatlubu bi 'ilmihi al-akhirata fa innahu la yahsudu ahadan wa la yahsuduhu ahadun. Maka apabila ulama di dalam pencarian ilmunya orientasinya adalah mencari akhirat, mencari keselamatan akhirat, menata diri bagaimana beribadah yang benar agar bisa selamat di akhiratnya, maka dia tidak akan mendengki kepada siapapun dan siapapun tidak akan mendengkinya. Wa idza ta'allama li talabid dunya fa innahu yahsudu. Apabila orientasinya adalah mencari dunia, keuntungan dunia, maka dia pasti akan hasad kepada orang lain. Kama qala Allah Ta'ala an ulama'il Yahud, sebagaimana Allah mengisahkan para ulama Yahudi, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli. Disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana para ulama Yahudi itu mereka mendengki kepada sesama ulamanya atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Jadi semakin melihat orang lain sukses, dia semakin mendengki, dia semakin tidak suka. Nah, ini menunjukkan bahwa orientasi ilmunya bukanlah akhirat, tetapi untuk mencari keuntungan dunia. Maka kalau mungkin kita sedang menjadi seorang ulama, janganlah kita berorientasi pencarian ilmu kita, mengajarkan ilmu kita untuk keuntungan dunia, untuk ketenaran dunia, untuk dipuji-puji oleh orang di dunia, tapi carilah keselamatan di akhirat. Wa inna baliyatan lan setuhune baliyah, setuhune napa baliyah niku, wa inna baliyatan lan setuhune ujian, balagha kang teko apa syukmuha eleke baliyatan teko an auratat ing yen to nekaaken apa baliyah al ulama ing para ulama nekaaken annara ing neraka ya lahaqiun mongko yakti nyoto apa ayyuhdhara yen to den wedeni, apa ayyuhdhara yen to den wedeni apa minha mengkono-mengkono baliyah. Nah, sehingga benar-benar harus dihindari tentang hal-hal yang bisa memasukkan diri kita ke dalam siksa neraka, apalagi sebelum dihisab. Jadi tidak ditanya bagaimana sholatnya, bagaimana ibadah kita, tetapi apabila ada hal-hal, terutama para ulama, apabila ada hal-hal yang menjadikan, yang bisa menyebabkan masuk ke dalam neraka, benar-benar harus dihindari. Tsumma qal wa'lam annal hasada yuhayyiju khamsata asya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.